Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan presentasikan hasil praktikum pengukuran panjang gelombang cahaya pada difraksi kisi celah tunggal. Berikut ini adalah nama-nama kelompok. Yang pertama ada saya, Muhammad Saifullah Yusuf. Yang kedua ada Muhammad Muslifatoni Mahsuni. Yang ketiga ada Nanda Dwi Nugraha. Dan yang terakhir ada Nelly Kurota Ayuni. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Muslifatoni. Baik, untuk tujuan dari praktikum ini sendiri, yang pertama adalah meningkatkan keterampilan dalam membuat kisi untuk percobaan difraksi cahaya dan menentukan lebar celah tunggal pada kisi yang telah dibuat. Untuk dasar teorinya, cahaya merupakan gelombang datang dari fenomena difraksi dan interferensi yang teramati pada cahaya. Ketika cahaya melalui sebuah perintang, bayangan yang terbentuk tidak akan tajam sebagaimana yang diprediksikan melalui prinsip Huygens. Prinsip Huygens menyatakan bahwa setiap titik dalam perambatan gelombang dapat menjadi suatu sumber baru, sehingga superposisi dari gelombang-gelombang baru tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan muka gelombang dari amplitudo yang dirambatkan gelombang tersebut. Difraksi cahaya adalah gejala pembelokan atau penyebaran gelombang ketika menjalar melalui celah sempit suatu benda. Pada gejala difraksi, peran penghalang yaitu meneruskan sebagian kecil gelombang yang datang, menahan sebagian muka gelombang yang bisa melewati lubang celah dapat terus dan yang lainnya terhenti atau kembali. Difraksi terjadi jika ukuran celah lebih kecil daripada panjang gelombang yang melewatinya. Gambar A merupakan difraksi yang tidak cahaya, tidak didifraksi oleh celah lebar. Sedangkan gambar B, cahaya mengalami difraksi ketika melewati lebar celah kecil, di mana D lebih kecil dari lambda. Pada gambar 1 menunjukkan cahaya yang mengalami difraksi ketika melewati celah lebar dan celah sempit. Prinsip Huygens-Fresnel menyatakan bahwa proses perambatan gelombang bebas setiap titik pada suatu muka gelombang berperan sebagai sumber sekunder sferis untuk anak gelombang dengan frekuensi yang sama dengan gelombang primernya. Gambar 2, pola gelap terang yang dihasilkan oleh difraksi celah tunggal. Cahaya yang melewati celah akan mengalami difraksi atau pelenturan. Cahaya melentur di sekitar pinggiran celah serta menerangi daerah pada layar yang tidak langsung menghadapi celah. Maka dari itu, muncul jalur gelap dan terang bergantian. Pada gambar 1 terlihat bahwa pita terang pusat lebih lebar dari lebar celah. Pita terang yang lain semakin sempit saat semakin jauh dari terang pusat, sehingga pada kasus difraksi celah tunggal hanya diberikan persamaan untuk menentukan lebar pita gelap dari titik terang pusat. Difraksi terjadi akibat gelombang cahaya secara transversal yang dihambat, namun hal itu sangat tidak mungkin untuk mendapatkan pancaran cahaya yang sempurna. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya pancaran sinar laser karena sinar dari laser sangat kecil dalam penyebarannya sehingga dapat menghasilkan pancaran yang akurat. Bentuk gelombang cahaya dari laser yakni berbentuk bidang datar sempurna sehingga sangat presisi untuk percobaan difraksi. Panjang gelombang laser yakni untuk cahaya merah sekitar 650 Nm. Difraksi pada gelombang cahaya terbagi menjadi dua, yakni sebagai berikut. Yang pertama, difraksi melalui celah tunggal yang sempit, di mana syarat terjadinya difraksi pada celah tunggal adalah pola difraksi minimum atau pita gelap adalah D sin theta sama dengan M dikali lambda, di mana M sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya.
Dan pola difraksi maksimum atau pita terang adalah D sin theta sama dengan M dikurangi setengah dikali lambda, di mana M sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan difraksi yang seterusnya adalah difraksi melalui kisi. Kisi merupakan suatu alat optik yang terdiri dari banyak sekali celah sempit pada jarak yang sama. Sebuah kisi memiliki konstanta atau tetapan kisi yang menyatakan banyaknya goresan tiap satu satuan panjang, yang dilambangkan dengan D, yang juga sering dikatakan menjadi lebar celah atau jarak antar celah. Sebuah kisi dapat mempunyai ribuan garis per sentimeter. Banyaknya goresan tiap satuan panjang dinyatakan dengan N. Jika terdapat N garis per satuan panjang, maka tetapan kisi D adalah kebalikan dari N, yaitu D sama dengan 1 per N. Jika berkas cahaya monokromatis dijatuhkan pada sebuah kisi, sebagian akan diteruskan sedangkan sebagian lagi akan dibelokkan. Akibat pelenturan tersebut, apabila kita melihat suatu sumber cahaya monokromatis dengan perantara sebuah kisi, akan tampak suatu pola difraksi berupa pita-pita atau garis terang pada layar. Intensitas pita-pita terang mencapai maksimum pada pita pusat dan pita-pita lainnya yang terletak di kiri dan kanan pita pusat. Intensitas pita berkurang untuk warna yang sama bila pitanya jauh dari pita pusat. Pita-pita terang terjadi bila selisih lintasan dari cahaya yang keluar dari dua celah kisi yang berurutan memenuhi persyaratan D sama dengan sin theta sama dengan N lambda atau DY per L sama dengan N dikali lambda. Sedangkan pita gelap akan terjadi bila memenuhi persyaratan D sin theta sama dengan buka kurung N plus setengah tutup kurung dikali lambda. Di mana D merupakan jarak antar dua garis kisi atau konstanta kisi, lambda merupakan panjang gelombang cahaya yang digunakan, theta merupakan sudut lenturan atau difraksi, Y sama dengan jarak terang pusat dengan orde ke N, L jarak layar ke kisi difraksi. Jika cahaya yang digunakan berupa cahaya polikromatis, kita akan melihat suatu spektrum warna. Spektrum yang paling jelas terlihat adalah spektrum dari orde pertama atau M sama dengan 1. Garis gelap dan terang atau pembentukan spektrum akan lebih jelas dan tajam jika lebar celahnya semakin sempit atau konstanta kisinya semakin banyak atau besar. Garis gelap dan terang dan spektrum tersebut merupakan hasil interferensi dari cahaya yang berasal dari kisi tersebut yang jatuh pada layar titik atau tempat tertentu. Saya kembalikan kepada Mas Yusuf. Baik, untuk alat dan bahan, yang pertama itu ada lensa tipis atau bisa dikatakan preparat. Kemudian ada isolasi hitam, cutter atau silet, kemudian ada gunting, aluminium foil, jarum, dan yang terakhir ada laser. Dan untuk gambar set alat percobaannya, kita membuat dulu kisi celah tunggalnya. Yang pertama itu memotong isolasi hitam ditempelkan pada salah satu sisi kaca preparat yang sudah dibersihkan dari kotoran dan debu. Yang kedua, dengan menggunakan cutter yang tajam, isolasi hitam gores melintang sepanjang lebar kaca hingga terpotong dua, tetapi tetap menempel pada kaca preparat. Yang ketiga, apabila ternyata hasil goresan itu belum tembus cahaya, lebar celah dapat diatur dengan menggeser potongan isolasi itu perlahan-lahan. Nah, seperti ini bisa dilihat pada gambar set alat percobaannya. Jadi, untuk teknik pengambilan datanya, itu membuat susunan peralatan seperti gambar di bawah ini, tampak di PPT. Kemudian L adalah jarak isi ke sumber. Agar diperoleh hasil pengamatan yang bagus, maka nilai L sebaiknya semakin besar. Kemudian tandailah tempat terjadinya terang pertama dari titik pusat dengan kawat mengkilap
sebagai jarak pola atau P. Demikian pula untuk titik terang kedua, ketiga, dan seterusnya. Selanjutnya, dengan melihat skala pada mistar dan menghitung panjang L, maka sin theta dapat dihitung. Kemudian dengan menggunakan laser merah, dengan panjang gelombang merah, lambda 638 nanometer, maka dapat dihitung lebar celah pada kisi atau D. Selanjutnya, data percobaan saya persilahkan untuk teman saya yang selanjutnya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nelly Kurotayuni akan menjelaskan data percobaan kelompok kami. Di situ terlihat tabel L dan T-nya. Kemudian lambda merah sama dengan 620 sampai 750 nanometer. Lambda laser merah sama dengan 638 nanometer. Variabel bebasnya yaitu jarak layar L. Variabel terikatnya yaitu jarak pola P. Variabel kontrolnya yaitu panjang gelombang lambda. Ini merupakan gambar saat percobaan celah tunggal. Kemudian analisis data. Di layar merupakan grafik hubungan antara jarak layar L dan jarak pola P. Berdasarkan grafik hubungan antara jarak layar L dengan jarak pola P di atas, diketahui nilai persamaannya adalah Y sama dengan 0,0029X ditambah 0,0339. Berarti gradien dari grafik tersebut sebesar 0,0029. Jadi besarnya nilai sin theta adalah 0,0029. Menentukan lebar celah kisi D, diketahui N sama dengan 1, lambda sama dengan 638 nanometer atau sama dengan 638 dikali 10 pangkat minus 9 meter. Sin theta sama dengan 0,0029 atau sama dengan 29 dikali 10 pangkat minus 4. Lebar celah kisi tunggal dapat dihitung dengan menggunakan rumus D sin theta sama dengan N lambda. D sama dengan N lambda dibagi sin theta. D sama dengan 1 dikali 638 dikali 10 pangkat minus 9 dibagi 29 dikali 10 pangkat minus 4. D sama dengan 2,2 dikali 10 pangkat minus 4 meter sama dengan 2,2 dikali 10 pangkat minus 2 cm atau sama dengan 0,022 cm. Jadi besarnya lebar celah kisi tunggal adalah 0,022 cm. Saya kembalikan ke saudara Yusuf. Baik, untuk selanjutnya pembahasan akan dijelaskan oleh Nanda Dwi Nugraha. Untuk bagian pembahasan, difraksi cahaya adalah gejala pembelokan atau penyebaran gelombang ketika menjalar melalui celah sempit suatu benda. Pada gejala difraksi, peran penghalang yaitu meneruskan sebagian kecil gelombang yang datang, menahan sebagian muka gelombang yang bisa melewati lubang celah dapat terus dan yang lainnya terhenti atau kembali. Difraksi terjadi jika ukuran celah lebih kecil daripada panjang gelombang yang melewatinya. Pada percobaan difraksi celah tunggal ini, kami memperoleh nilai jarak layar L dan jarak pola P. Dari data percobaan di atas, dapat diperoleh grafik hubungan antara jarak layar L dengan jarak pola P pada bagian analisa data di atas. Berdasarkan grafik hubungan antara jarak layar L dengan jarak pola P di atas, diketahui bahwa semakin besar jarak layar L, maka semakin besar pula jarak pola P. Dari analisa data di atas, dapat diketahui bahwa lebar celah kisi tunggal sebesar 0,022 cm. Dalam melakukan percobaan ini, kami telah berhasil membuat kisi celah tunggal dengan baik. Tetapi, kami masih mengalami kesulitan dalam membuat kisi, yaitu pada saat membuat celah pada isolasi hitam yang harus tepat agar membentuk kisi. Selain itu,
Selain itu juga kami mengalami kesulitan dalam proses pengambilan data dikarenakan adanya sedikit gerakan pada cahaya dari laser sehingga menghasilkan bayangan yang sedikit buram. Hal ini menyebabkan terjadinya kesulitan dalam menentukan pembiasan pada kisi yang dihasilkan dari laser. Nah, untuk bagian kesimpulan, dengan melakukan percobaan difraksi celah tunggal ini, kami menjadi terampil dalam membuat kisi untuk percobaan difraksi cahaya. Dan kami telah berhasil membuat kisi celah tunggal dengan baik. Dan dari percobaan ini, kami juga dapat mengetahui besarnya lebar celah tunggal pada kisi yang telah dibuat, yaitu sebesar 0,022 cm. Saya kembalikan kepada Mas Yusuf. Baik, terima kasih. Itulah tadi presentasi dari kami kelompok 4. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan, salah kata. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.